Halo, Bapak. Selamat datang. Apa kabar? Mari. Baik. Mari. Ya. Oh iya, brother. Ini kalau boleh tahu, Iya. kenapa gerejanya namanya Santo Paskalis? Santo Paskalis ya. Santo itu gelar orang kudus dalam gereja Katolik. Artinya mereka orang yang sudah meninggal tapi memiliki keteladanan hidup dalam beriman terutama. Suci. Ya, orang suci benar. Maka mengambil nama itu harapannya itu supaya nanti umat Katolik di wilayah ini meneladan hidup Santo Paskalis yang di sana ada patungnya itu. Brother, ini apa ya? Ya, kalau yang di depan ini adalah persiapan kami untuk merayakan Natal, membuat kandang yang nanti di sana akan ada patung bayi Yesus untuk mengenangkan kelahiran Yesus. Dalam situ ya? Ya, di dalam. Tetapi kalau mau melihat yang di belakang sana sebenarnya itu adalah patung Santo Paskalis yang tadi dikatakan. Itu seorang biarawati dalam biarawan dalam gereja Katolik. Ini baru dibuatkan pendoponya sebagai nanti sarana. Berarti bentuk penghormatan ini ya? Ya, bentuk penghormatan sekaligus supaya umat ingat meneladan. Oh, ini sosok yang anu teladan ini. Gitu. Ya. Bab. Brother, Iya. kalau boleh kita masuk ke gereja. Ya, silahkan, Iya. sangat terbuka. Oh begitu? Ya. Oke, ini terima kasih sekali. Ada nggak tata cara untuk masuk ke gereja? Secara umum tidak ada, tetapi bagi umat Katolik itu sebaiknya merasakan hati yang terarah kepada Tuhan yang ada di dalam gereja khususnya. Karena di dalam gereja itu ada tempat kudus yang ada di paling tengah itu yang paling dihormati gitu. Brother, ya. Kalau boleh tahu ini ruangan apa ya? Ya, ini gereja atau gedung utama dari gereja Santo Paskalis. Kami menyebutnya gereja paroki. Paroki itu apa? Paroki itu adalah suatu paguyuban umat gereja Katolik yang digembalakan setidaknya oleh satu romo atau pastor. Nanti gereja paroki itu memiliki bisa semacam kalau di dalam Islam mungkin langgar, ada masjid lalu ada langgar-langgar. Nah, musala ya semacam itu. Musala ada kafe-kafe kecil di mana nanti juga ada pelayanan. Nah, di dalam gereja ini, di dalam gereja Katolik itu biasanya terdiri dari banyak tempat ya. Yang paling utama itu sebenarnya adalah altar. Altar itu adalah meja. Oh, yang seperti ini? Ya, ini meja besar ini. Meja besar ini altar disebut semacam meja perjamuan. Karena apa? Karena yang utama dalam gereja Katolik dalam peribadatannya itu mengenangkan dan menghadirkan kembali perjamuan yang diadakan oleh Yesus. Gitu. Jadi ini adalah meja tempat perjamuan. Kalau itu Yang mana? patung itu? Yang patung. Ya, ini patung Yesus. Lalu biasanya di sebelah sana ditempatkan patung Maria itu untuk mengingatkan Allah dan juga yang kita abdi, yang kita sembah. Tapi yang paling utama tadi yang pertama adalah altar, kemudian di belakang sana di kotak dan selalu ada diberi lampu itu ada yang namanya tabernakel. Oh, yang itu ya? Ya, itu adalah paling suci dan kami sangat menghormati sehingga setiap orang umat kalau mau menghadap ke sana biasanya dengan berlutut jengkeh seperti itu. Ya, karena di sana kami mengimani Allah bertahta bersama yang di sana. Jadi perjamuan itu ada hosti dan anggur. Hosti nanti yang disimpan di sana. Ini sekarang kan sudah mau Natal ya? Ya. Ada persiapan khusus Ya, di gereja ini? betul. Ya, seperti yang tampak di sini ada yang namanya Corona Natal. Corona itu sebenarnya dari tradisi Barat, di mana menggambarkan tentang musim-musim termasuk ini adalah memperingati minggu-minggu mendatang atau kedatangan Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan maksud saya. Jadi dari minggu pertama, minggu ketiga, minggu sampai minggu keempat dan akhirnya nanti hari raya Natal. Di sebelah sana juga ada
pohon Natal itu dipersiapkan oleh teman-teman muda orang Katolik. Nanti juga ini belum lengkap, nanti akan diperlengkapi dengan ornamen-ornamen yang membantu umat untuk merasakan bahwa Tuhan itu hadir lahir menemani kita di dunia. Ya. Selamat pagi, Brother. Assalamualaikum, Bapak Ali. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri dan ini rekan teman saya, Intan Agustin. Kami siswi dari SMK Ma'arif NU Satuangon. Sebelum kita tanya-tanya, gimana nih kabar Brother sama Bapak Ali hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, masih bisa menghirup udara segar. Alhamdulillah. Jadi kedatangan kami di sini itu mau berbincang-bincang kepada Bapak Brother tentang terkait sikap toleransi beragama. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Brother dan kepada Bapak Patrick yang sudah memberi izin kami untuk menindaklanjuti tugas dari sekolah. Ya. Kami merasa sangat senang dengan kehadiran Gus Ali dan juga teman-teman SMK Ma'arif. Justru kesempatan seperti ini yang sangat bagus sehingga ada perjumpaan dan ketemunya langsung, bukan katanya. Gitu ya Gus ya. Siap. Iya. Akan lebih ini ya, aktual. Iya, betul. Lanjut. Izin bertanya, gimana sih kesan Frater selama ini memimpin gereja Katolik Santo Pancadis di sini? Ya, kedudukan saya di sini itu bukan sebagai pimpinan yang utama, meskipun saya memang ditempatkan menjadi yang di depan. Artinya saya ini frater calon imam, jadi masih belajar, jadi ada keterbatasan waktu berada di sini. Tapi kesan saya pribadi bahwa masyarakat di Wangon, umat itu sangat bisa membaur satu dengan yang lain. Ada komunikasi yang bagus di antara umat Katolik dan juga masyarakat sekitar. Perlu diketahui bahwa umat Katolik di wilayah ini itu hanya tidak lebih atau malah sangat sedikit, kurang dari 0,5%, dari 0,5% populasi penduduk. Maka bahwa terjalin komunikasi yang sangat bagus itu kesan yang sangat luar biasa. Secara khusus yang di Wangon ini ada pembauran antara masyarakat itu, lalu saling membantu, nanti ada banyak yang bisa dipisahkan di situ. Gitu. Nah, gimana sih contoh karakter sosial masyarakat yang positif di sekitar gereja atau sebuah kerjasama sosial yang sering dilakukan itu seperti apa? Bisa dijelaskan atau disampaikan? Ya. Setidaknya selama saya di sini terjalin komunikasi yang sangat bagus antara pihak gereja Gus Ali, pastor, berkomunikasi dengan Bapak RT atau RW yang sesekali datang ke sini, juga terutama misalkan dalam acara-acara kebersamaan sebagai bangsa, misalkan peringatan 17-an seperti itu, ada peringatan bersama sehingga kami juga saling mendukung. Jadi ada kegiatan sosial di sana. Kegiatan sosial. Nah, saya ingin bercerita tentang ini. Saya di sini tinggal baru sekitar 6 bulan. Tetapi ketika saya mengulik atau mencari informasi bagaimana relasi gereja di sini dan juga masyarakat sekitar. Gereja Katolik ini sudah berdiri cukup lama dan relasinya juga cukup lama. Dulu ada biarawati BKK di sini. Nah, biarawati ini berkiprah atau berkecimpung dalam dunia kesehatan sekitar tahun 2007 sampai 2011 kalau nggak salah. Nah, sedangkan masyarakat di sekitar sini, di sini kalau lihat sungai-sungai itu sampahnya begitu banyak, dan juga budaya kesehatan itu tidak terjaga, sehingga meskipun sungainya banyak, justru itu menjadi tempat untuk buang hajat. Sehingga ketika kami beribadah di sini, dulu gerejanya tidak di sini, menempati gedung sebelah, itu aroma tidak sedap itu di mana-mana. Karena ini sepanjang ini untuk buang hajat itu. Nah, lalu
suster BKK dengan keterampilan kesehatannya dan memang khusus itu berkomunikasi masuk ke PKK ibu-ibu, ke kelurahan, hingga terjadi gerakan jambanisasi atau MCK-nisasi itu, Gus. Oh, gitu ya. Jadi luar biasa ya, berarti. bersama suster juga mencarikan dana. Nanti pembagian ada separuh-separuh yang dibiayai oleh gereja dalam hal ini suster, dan juga masyarakat sendiri. Materialnya disediakan suster, tenaganya dibiayai oleh masyarakat. Berarti yang menjalankan itu masyarakat sendiri ya, yang memiliki. Sehingga syukur, alhamdulillah, puji Tuhan gitu ya. Saat ini BAU itu juga ada karena setiap masyarakat, setiap keluarga itu sudah memiliki MCK dan dibudayakan untuk menjaga kebersihan di sana. Itu bagi saya ini luar biasa, membaurnya itu loh yang saya rasa. Di luar itu, di samping itu memang kita tahu dalam pembangunan gereja seperti ini tidak lepas dari peran masyarakat pula dalam keterlibatan dalam kepengurusan dan lain sebagainya, dan juga bentuk kontribusi gereja terhadap masyarakat sekitar. Kalau lihat nanti di sisi selatan dan juga sisi utara itu ada jalan setapak sebenarnya. Itu sebenarnya bagian dari tanah gereja yang diberikan, karena di belakang ini ada penduduk kampung itu yang tidak punya akses masuk jalan. Bahkan ini tidak bisa dimasuki mobil ini, yang belakang ini hanya untuk motor saja. Saya pikir ketika masuk sana, wah ini masyarakat kalau beli sesuatu misalkan bed atau kulkas atau apa, wah ini harus digotong dari jalan sini. Iya. Itu pun sudah ada jalan yang diakses. Nah, itu bentuk kepedulian dari kaum Kristiani gitu kan, Katolik gitu, untuk masyarakat sekitar. Kemudian yang dari masyarakat sekitar jelas misalkan soal keamanan. Ketika kita sedang beribadah, terutama hari-hari raya, itu dari Linmas Keamanan Masyarakat itu membantu. Selain itu juga kegiatan kemasyarakatan itu dalam membangun jalan di sekitar, termasuk jembatan yang di sana itu dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian masyarakat beberapa waktu lalu juga mengatakan ada program untuk Karang Taruna, entah itu pembangunan lapangan voli atau hal semacam itu juga dikomunikasikan dengan kami di pihak gereja ini sehingga terjalin kerjasama. Pada dasarnya sangat-sangat baik, ada komunikasi baik dari gereja dan lebih-lebih masyarakat kadang juga datang ke sini memberitahukan sesuatu, terutama ya tadi tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW itu dalam berkomunikasi itu, Gus. Berarti bentuk, mohon maaf kalau dalam kami kan tasamuh ya, toleransi. Sikap toleransi sudah terbangun dalam kehidupan sehari-hari. Saya cukup mengagumi yang di wilayah Wangon ini, kalau mau melihatkan nanti juga kultur budaya lokal itu sangat mempengaruhi yang saya lihat. Itu, Mbak. Mohon maaf sebelum pertanyaan itu lanjut. Tadi disampaikan bahwa panjenengan adalah sebagai frater, bukan romo. Iya, betul. Kalau boleh diperjelas romo yang memang benar-benar memimpin di sini itu siapa? Iya. Jadi kalau di dalam gereja Katolik itu kepemimpinannya terpusat. Kami hierarki namanya. Jadi ada pusat, nanti yang di bawah-bawahnya ini harus patuh. Kalau mau dilihat tarik secara global dunia, kami patuh pada Paus yang di Vatikan. Itu pimpinan utama. Lalu ada yang namanya keuskupan, itu adalah gereja-gereja lokal, artinya tersebar di seluruh dunia. Itu menjadi semacam, kalau itu Vatikan itu negara, provinsi-provinsi katakanlah seperti itu ya. Tetapi ini tidak bertentangan dengan bertabrakan dengan kalau misalkan gereja ada di Indonesia nanti tanda kutip kenegaraannya bertentangan. Tidak, justru kami menyesuaikan dengan bagaimana negara itu terbentuk. Nah, di sini ada pemimpin gereja lokal yang namanya uskup. Uskup itu pemimpin tertinggi kami di sini, maka kami tunduk pada uskup. Nah, sedangkan uskup ini memiliki pembantu yang namanya romo atau pastor. Pastor paroki yang memimpin sini adalah pembantu uskup. Di sini pastornya bernama Romo Octavianus Heri Setiawan, itu yang memimpin di sini. Pada dasarnya yang memimpin ini adalah uskup karena dia dibantu oleh pastor ini tadi, Romo ini tadi, maka Romo ini menjadi pemimpin kami yang sebenarnya perpanjangan tangan dari uskup. Begitu. Ya.
Oke, terima kasih Romo. Jadi di dalam agama kami, terutama kalangan NU, tentu saja sikap moderat itu sudah mendasar di naluri ya. Maka muncullah istilah toleransi beragama. Kalau menurut Romo sendiri setuju atau tidak konsep toleransi beragama ini? Ya. Kalau kita melihat agama-agama terutama yang dari barat itu kan terbentuk dari mungkin 1500 tahun yang lalu, kami 2000 tahun yang lalu, Yahudi itu lebih tua lagi akar dari itu semuanya. Dan itu cara beragama atau keyakinan itu dihidupi pada masa sekarang yang konteksnya itu berbeda. Maka kami pribadi melihat bahwa cara beragama tentu perlu untuk disesuaikan dengan konteks hidup saat ini. Tentu juga konteksnya itu masing-masing tempat, masing-masing katakan negara juga berbeda-beda. Dan di Indonesia kita sangat tahu budayanya itu sangat melimpah kaya, keyakinannya juga beraneka ragam, plural itu betul. Maka realitas itu yang perlu diterima, tidak ditolak, sehingga cara beragama kita tentunya juga harus disesuaikan atau kontekstual begitu. Kalau soal bagaimana itu dihidupi lalu dikatakan itu sebagai moderasi, saya rasa konsep ini yang perlu diterima untuk menerima realitas, bukan mengabaikan nilai-nilai iman, tetapi nilai-nilai iman itu dihidupi dalam konteks pluralitas. Pada hakikatnya kan anak kecil itu belum punya dosa ya. Iya, betul. Sama seperti ini saya berpikir kok sebenarnya agama kita itu semua agama mengajarkan hampir sama lah. Iya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi setiap orang yang lahir itu belum ada dosa. Betul. Kayak kan? Terus keterusannya itu mau dia anak ini mau jadi Majusi, mau jadi Yahudi, mau jadi Islam, mau jadi Kristen, Katolik, itu kan tergantung orang tuanya. Itu. Ya memang pada hakikatnya ada semacam kesamaan dan kemiripan. Ya. Nah lalu kalau mau melanjut sedikit dari keluarga, tadi kan kaitannya dengan rumah ibadat atau di mana dia tumbuh. Tentu dalam budaya atau kultur kita di Indonesia, agama itu sangat kental ya, supaya dipegang kuat ya nilai-nilainya Gus ya. Maka di dalam agama atau di mana kita beribadah itu juga sangat mempengaruhi. Maka itu sangat penting untuk diperhatikan sungguh kalau cara beribadatnya atau nilai-nilainya itu dalam kaitannya dengan hidup berbangsa dan bernegara. Lalu lebih jauh akhirnya nanti ke tempat soal pendidikan itu nanti akan lebih luas konteksnya dan itu juga menanamkan nilai-nilai anak. Jadi 3 hal itu memang sangat penting. Berarti dalam hal agama, keyakinan tentu barangkali tidak perlu kita perbincangkan atau lebih jelasnya kita tidak perlu mendebatkan istilah lebih kita membangun rasa sosial solidaritas kita, solidaritas betul. Itu akan lebih tercipta kenyamanan, kerukunan beragama, persaudaraan ya. Kita berbicara terkait dengan sedikit persetujuan kita tahu bahwa minoritas di Indonesia adalah agama Muslim yang pernah menjadi pimpinan warga kami ya. Bagaimana sih tanggapan brother tentang pluralitas di wilayah? Pada dasarnya juga kita ada di Indonesia. Akar pluralitas itu seperti tadi sudah saya sampaikan, itu sudah ada di tempat kita. Itu jangan dipandang sebagai kelemahan atau masalah, tetapi itu sebagai kekayaan. Saya rasa harus diterima sebagai itu, realitas itu harus diterima. Kalau tidak nanti kita jatuhnya pada ingin menyamakan sesuai dengan
keyakinan saya atau nilai-nilai saya itu kan. Nah, di Wangon ini saya merasa sangat kagum kalau mau dikatakan itu, bersyukur juga masyarakat di sini ini sangat bisa membaur satu sama dengan lain, tidak melihat kamu agama apa atau agama ini, tapi penerimaan satu dengan yang lain itu ada. Saya rasa ini ada kaitannya dengan kultur budaya, saya rasa ya. Di sini kalau sebelum agama-agama barat itu datang, leluhur kita itu kan sebenarnya sudah memiliki keyakinan yang mungkin orang tidak mau menyebut itu sebagai agama, tapi aliran kepercayaan. Jawa itu dengan falsafah-falsafahnya. Coba kalau kita melihat nilai-nilai falsafah itu kan tidak memandang ini kalau mau dilihat agama apa, tetapi nilainya itu pasti antara hati manusia dan yang di atas, yang transenden. Soal siapa yang menciptakan dunia dan saya itu pribadi, sehingga nilai-nilai itu masih mengakar, sehingga meskipun agama-agama barat datang katakanlah seperti itu, nilai-nilai itu masih dihidupi. Saya rasa di Wangon itu pengaruh yang ini tuh masih sangat bagus, sehingga soal pluralitasnya itu yang masih terjaga. Ya pada hakikatnya kan perbedaan itu bukan menjadi sebuah perdebatan, tapi itu rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Dalam istilah kami itu ikhtilafu ummati rahmatun. Ya, jadi perbedaan umat saya itu adalah rahmat, ya, seperti itu. Jadi tidak dalam hal sosial kita tidak perlu kamu siapa kan gitu. Iya Pak Ter. Tapi kita saling berjabat tangan, mari kita bangun. Ini mengingatkan saya Gus, ini ada yang mengatakan nih, sekarang coba lihat di alam semesta ini atau di dunia ini, ambillah satu ciptaan Tuhan, lalu bandingkan apakah ada yang persis sama meskipun daun atau batu. Silahkan cari yang sama persis. Tidak ada ya. Maka perbedaan itu adalah mungkin kodrat ya. Memang rahmat. Memang Tuhan menghendaki berbeda. Tapi kenapa kita tidak bisa menerima kan itu toh? Ini kan realitas yang harus diterima. Iya, betul. Kalau kita lihat Indonesia ini adalah miniaturnya pluralitas di dunia Semua agama kan ada di Indonesia. Mungkin barangkali beda dengan negara yang lain, hanya satu agama, dua. Tapi kalau kita kan ada semua ya. Nah, betul. Itu yang perlu kita tanamkan. Kita harus sikap yang saya jenengan sampaikan tadi, menerima. Nah, itu terkadang yang sulit kita bangun. Nah, itu bagaimana itu, brother? Untuk membangun sikap menerima. Saya itu saya sangat senang dengan ungkapan yang diberikan oleh Romo Mangunwijaya. Dia juga bersahabat dengan tokoh-tokoh Islam, Gus Dur dan lain sebagainya itu. Dia mengatakan sebelum kita itu mencari tahu tentang Tuhan dan malaikatnya, ya kita itu mencari tahu, belajar tentang menjadi manusia yang biasa gitu. Yang lebih penting ya kan? Itu belajar menjadi manusia apa? Kita itu diberi akal sehat. Jadi kalau beragama ya mohon maaf, memakai akal sehat gitu. Akal sehat artinya apa? Bisa mempertimbangkan soal baik, moralitas kan seperti itu. Termasuk itu. Loh, Tuhan itu kan menciptakan semuanya beda. Kalau saya tidak menerima kan berarti saya tidak menerima fitrah, ya kan? Entah fitrah saya pribadi, entah fitrah dunia. Loh, ini kan akal sehat toh. Kalau saya mengingkari itu kan berarti saya mengingkari Tuhan. Loh, saya kan biasanya demi Tuhan. Ini demi Tuhan atau demi saya pribadi? Atau motivasi pribadi. Jadi yang pertama mungkin berakal sehat, menjadi manusia gitu loh, Gus. Siap. Semakin menarik ya. Harapan setiap penganut agama apapun pasti menginginkan hidupnya pun damai dan tatanan sikap saling menghargai. Apa sih harapan Brother selaku pemimpin Indonesia? Ya, pasti damai, rukun itu bagian dari kalau kita menempatkan itu sebagai nilai-nilai universal.
Nilai-nilai universal itu adalah nilai yang pasti tidak ditolak oleh siapapun. Apakah ada agama yang mengajarkan untuk tidak jujur, untuk tidak rukun, untuk tidak damai? Karena jujur, rukun, damai itu nilai universal. Apakah ada laki-laki perempuan, entah dewasa, entah kecil, entah miskin, entah kaya, entah etnis apa, Jawa, Cina, Batak dan lain sebagainya, tidak mengajarkan itu? Tidak. Maka itu adalah yang harus dipegang sebagai nilai universal yang harus diterapkan oleh semuanya. Nah, hanya saja nanti dalam hidup beragama itu nilai-nilai itu kalau orang enggak kamu rukun, enggak kamu damai, enggak kok agamaku mengajarkan untuk katakanlah ekstrimnya membenci atau apa karena dia beda. Nah, itu kan terkait dengan nilai-nilai atau penghayatan. Tetapi kalau mau dilihat itu tuh akarnya gimana toh? Akarnya adalah berpusat pada orang lain atau agama lain tuh kita nilai dia benar atau salah. Nanti dia selamat atau tidak. Nanti sampai akhirat atau tidak. Dapat surga atau tidak. Ya, lalu kita mau mengurusi kan seperti itu. Ke doktrin ya. Ke doktrin. Maka sebelum ke sana ada nilai terkait tadi tentang persaudaraan. Persaudaraan itu mengajak kita untuk belajar. Jadi sekali lagi saya sangat senang dengan kehadiran Gus Ali, teman-teman ke sini. Datang langsung ke gereja Katolik, tanya langsung, mendengar langsung, melihat langsung, ya kan? Itu bahasanya apa? Proses belajar. Ya, itu kan bukan hanya kalau orang susun, jangan susun, tapi apa harus datang langsung itu apa itu? Husnudon. Nah, semacam itulah. Ya. Itulah, itu untuk tahu lebih banyak. Tabayun. Ya, betul. Mencari tahu. Ya, betul. Nah, di situ jangan takut untuk wah nanti jangan-jangan imanku jadi kendor atau apa. Nah, justru di situ kesempatanmu untuk mempertanggungjawabkan imanmu. Jadi misalkan saya datang ke Gus ke rumahnya atau ke pesantrennya, lalu saya belajar tentang Islam. Saya terbuka membuka diri tentang kebenaran. Lalu diceritakan macam-macam gitu. Apakah iman saya tergoyah? Saya akan mengatakan tanda kutip syukur alhamdulillah saya tergoyahkan. Disitulah titik saya harus mempertanggungjawabkan iman saya. Artinya apa? Saya harus kembali ke dalam memperdalam iman saya. Apakah iman saya yang selama ini sungguh-sungguh? Apakah ini kebenaran yang memang saya yakini? Dan kalau saya mengatakan rahmat Tuhan ada, pasti saya akan ditunjukkan kepada kebenaran-kebenaran yang selanjutnya. Nah, itu loh sikap terbuka yang tidak kita mengenal, terbuka keluar bukan untuk menghakimi, tetapi untuk saya mempertanggungjawabkan iman saya dulu itu loh yang perlu diambil sikapnya. Karena selama ini kan kalau keluar itu apa? Hanya untuk menghakimi, lalu ingin mengubah orang lain, kan seperti itu. Ya, membawa misi. Iya, membawa misi itu loh. Ya. Itu loh. Berarti harapannya memang ini ya, maksudnya supaya masyarakat sekitar ini terbuka, terus saling memahami. Ketika ada kabar-kabar yang tidak baik, itu dicari tahu secara langsung. Langsung. Tidak mendengar dari satu sumber langsung berpikiran yang sama. Saat ini sangat rentan kalau kita lihat video-video yang viral di mana-mana itu sekedar gambar lalu diberi kata-kata seakan-akan orang itu, padahal enggak. Saya pun bisa membuat hal semacam itu. Anak kecil pun sekarang sangat pintar untuk membuat hanya nyomot-nyomot harus istilah tabayun gitu ya. Iya, Gus ya. Ya, seperti. Baik, terima kasih Fatel dan Bapak Ali sudah mau berbincang-bincang dengan kami. Semoga dapat bermanfaat bagi warga Banyumas dan sekitarnya. Jadi apa nih pesan Frater yang ingin disampaikan terkait toleransi beragama? Ya. Pertama, kita perlu untuk melihat kemudian menerima realitas bahwa kita itu berbeda, pluralitas itu ada. Bahkan pluralitas itu bukan masalah tetapi anugerah, berkah. Terutama bagi kita di Indonesia, itu yang sungguh-sungguh harus kita hargai. Karena demikian ini menurut fitrahnya Tuhan menciptakan semuanya itu berbeda-beda.
Kemudian yang kedua, kita masing-masing perlu untuk mau belajar dan belajarnya secara langsung kepada keyakinan lain, agama lain, sehingga kita dari situ akhirnya juga bukan untuk menilai tetapi lebih untuk mempertanggungjawabkan iman kita masing-masing. Kalau kita nanti semakin dalam pasti ditunjukkan pada kebenaran, dan kebenaran itu pasti mengarah pada hal-hal yang manusiawi, soal mengasihi yang lain, soal solidaritas yang itu mencakup sisi toleransi, menerima yang lain satu sama lain, dan itu akhirnya sampai pada kehidupan yang rukun, yang harmonis. Saya rasa itu saja yang hal-hal penting, yang pokok, yang perlu dihidupi oleh kita semuanya. Gitu ya Gus. Siap. Kami berdua sampaikan terima kasih kepada Frater Agustinus Dwi Prasetyo dari Gereja Katolik Santo Pascalis, Dusun Ranjingan, Desa Kelapa Gading Kulon, Kecamatan Wangon, yang sudah berkenan dan meluangkan waktunya. Semoga harapan kita semua dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Negara Indonesia ini terhindar dari segala mara bahaya dan masyarakat yang bersikap intoleran. Mari semuanya warga negara Indonesia, kita tanamkan rasa cinta tanah air kita, saling menghargai sesama agama maupun antar umat beragama. Karena pada hakikatnya tidak satupun dari kita menginginkan kehidupan yang kurang kondusif di masyarakat. Kami, SMK Ma'arif NU 1 Wangon, menjunjung tinggi nilai toleransi. Kami sangat berbahagia dan sangat senang sekali, berterima kasih banyak atas kunjungan Gus Ali dan juga para siswi dari SMK Ma'arif NU 1 Wangon. Semoga jalinan persaudaraan, perjumpaan ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tetapi nanti ke depan kita bisa melanjutkan dalam ajang-ajang yang lebih baik. Begitu. Kami SMK Ma'arif NU 1 Wangon menjunjung tinggi nilai toleransi. SMK bisa, SMK Manusawa luar biasa. SMK Ma'arif NU 1 Wangon jaya jaya jaya. Salam moderasi. Selamat pagi, Pak. Ulangi, enggak usah.